Sur laju, lintang patah. Sekali layar terkembang, berpantang surut. Kawan semua dengarkan kembali. Jadi jangan suka ngomong kalau tak mengerti. Jadi simpang siur semuanya di kesalahan kita. Tadi bahasanya memang bahasa intelektual. Kadang-kala kita tak nyampe itu. Itu posisi kita, letak geografis kita itu letak yang strategis. Karena orang meributkan kenapa kok hanya Kuala Lumpur di Sumut, karena letaknya strategis. Sumatera Utara berseberangan dengan Malaysia, Singapura, jadi dia letaknya strategis. Untuk itu harus dikerjakan secara profesional, khususnya lapangan terbang. Tanah yang paling luas se-Indonesia untuk lapangan terbang saat ini ada di Kuala Namu. Yang pertama tadi letak geografis, yang kedua kemungkinan untuk dikembangkan. Secara profesional dipakailah orang lain untuk bersama-sama mengelola dengan sistem bagi hasil saham. 51% tetap dipegang oleh Angkasa Pura II. Yang lain dilakukan dengan orang yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk itu. Nanti kalau kalian yang ribut-ribut punya kemampuan, kalian yang dipakai biar makin hancur dia. Jadi jangan salah-salah ribut sampai dunia persilakan. Saya pun bingung jadinya. Bapak ini, Pak Aris ini yang berkompetensi di bidangnya, yang pada bidangnya mau ketemu saya, daripada ngomong sama saya terus nanti saya ngomong lagi ke kalian, biar kalian dengarkan langsung. Jadi kantor itu apa? Tangkis yang ada ribut-ribut, tak begitu itu gitu. Kita kan terlalu pandai ulok itu, ya lupa kalau kita raja ulok. Ya makasih, sehat semua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Dan salam kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Kali ini saya ingin menanggapi video Bapak yang memberi pernyataan tentang komen-komen orang terkait 49% saham Bandara Kuala Namu yang kata Bapak dibagikan kepada pihak lain. Satu, Bapak ngomong bahwa orang yang berkomentar itu tidak mengerti. Jadi sok-sok aja berkomentar tapi tak mengerti. Bagaimana mau mengerti? Dari bahasa Bapak saja katanya dibagi. Baik kali negara ini membagi saham kepada pihak lain, pasti dijual. Satu lagi, Bapak mengatakan bahwa Bandara Kuala Namu yang berada di Sumatera Utara berseberangan dengan Malaysia dan Singapura, sehingga dibutuhkan pengelolaannya secara profesional, maka pakai pihak lain dengan membagikan saham. Pak Edi, Bapak Gubernur Sumatera Utara, logika dasar kami orang yang tidak mengerti, yang Bapak bilang ngomong tapi tidak mengerti. Kalau memang dibutuhkan orang yang profesional, ya cari saja gaji oleh negara ini. Bukan saham yang jadi dibagi.
Bapak nggak bilang itu saham itu dijual, tapi dibagi. 49%, Mak. Berarti 49% wewenang dari Angkasa Pura sudah berkurang. Hanya tinggal 51%. Pertanyaannya juga begini, apakah 49% itu tetap kepada perusahaan yang dia itu? Ya terserah Pak sama perusahaan yang memegang saham itu, kalau mau dialihkannya lagi sama orang lain terserah. Jadi Bandara Kuala Namu sejujurnya 49% itu sudah kekurangan wewenangnya. Tuh, Bapak bilang harus profesional dan pakai pihak lain. Anak bangsa ini, Pak, dari bahasa Bapak nih, mudah-mudahan viral lah, seviral-viralnya. Saya aja yang mendengar ini tersinggung. Masa anak bangsa nggak ada yang profesional? Apalagi yang sudah pernah di Bandara Kuala Namu. Orang yang sudah bekerja di situ bertahun-tahun tidak profesional, berarti sudah tidak benar nih manajemennya. Apalagi pihak luar, Pak. Untuk apa? Sibuk kali kita membangun sekolah, pendidikan. Bahkan di negara Republik Indonesia ini ada profesor. Tetapi untuk bandara tak ada yang profesional. Nah, ini bahasa dari Bapak itu, maka dipakai pihak lain. Tuh Pak ya. Kedua alasannya, karena Bandara Kuala Namu lahannya paling luas se-Indonesia nih. Pak, pertanyaannya Pak, pembebasan lahannya gimana? Itu lahan siapa? Itu lahan adat sebenarnya. Dulunya berdiri suatu kerajaan di situ, namanya Kerajaan Ramunia. Dan Bandara Kuala Namu itu masuk perkebunan Ramunia yang dulunya dikelola oleh Belanda, tapi nggak dimiliki, Pak. Nah sekarang Belanda aja dulu mengaku itu tanah kerajaan, sekarang itu udah tanah negara, milik negara. Proses bisa jadi milik negara gimana Pak? Luas Pak ya, lah banyak kali uangnya. Mudah-mudahan ahli warisannya belum pernah dapat 1 rupiah pun. Itu terkait lahan yang luas. Ada lagi bahasa Bapak. Kalau ada komentar-komentar begini, ya ini tangkis, kalian harus menangkis. Loh, berarti sudah ada tim yang untuk menangkis komentar orang, istilahnya membungkam orang berbicara. Kalau kebijakan pemerintah itu memang sesuai dengan undang-undang yang ada di negara ini, masyarakat ataupun rakyat Indonesia ini nggak ribut Pak, karena itu adalah suatu kebenaran. Tetapi seperti yang Bapak bilang tadi, orang yang komen ini tak mengerti. Lah iya Pak, ini sekarang kebenaran atau pembenaran? Berkomentar lah orang. Tetapi Bapak, walaupun itu seluruh bahasa sambil ketawa orang-orang rame-rame, biasalah pejabat salah cakap aja pun ketawa orang. Cuman siapa itu salah walaupun gitu. Menyuruh orang untuk menghandle komentar-komentar orang. Berarti sudah ada tim, Bapak udah punya tim ini. Dan selanjutnya Bapak mengeluarkan bahasa ulo. Kata ulo itu Pak, itu orang Medan.
ular. Kalau ular itu ya inilah penipu, pembohong. Pakai kata kita lagi. Kita nih banyak ulo, kamu banyak ulo, jangan bawa kita, Pak. Apalagi situ ada kata raja ulo. Kita nih kebanyakan raja ulo, jangan bawa kita, Pak. Bapak mau jadi raja ulo sendiri silahkan. Tapi kalau sudah bawa kata kita berarti ikut semua orang banyak. Tapi kalau Bapak ngomong saya ini raja ulo, ya terserah. Raja ulo, raja pembohong, ya terserah, Bapak tanggung aja sendiri. Video Bapak itu di media sosial loh. Malu khusus anak Sumatera Utara, anak Medan ini. Bapak ngomong kita raja ulo. Wah, berarti anak Medan ini, anak Sumatera Utara ini raja ulo, raja pembohong. Maaf Pak, Bapak aja yang raja ulo ya, jangan bawa kita tuh anak Medan ini. Sekian dari saya, Datuk Muhammad Arifin, Panglima Kaum Ramunia Negeri Kesultanan Serdang. Salam hormat, salam sehat, dan salam sehat juga berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.